Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, mari kita jujur sejenak. Siapa di antara kita yang pernah mengalami situasi seperti ini? Niat awalnya ingin mengerjakan tugas makalah jam 7 malam, laptop sudah dibuka, aplikasi Word sudah siap, namun tiba-tiba terlintas di pikiran kita, cek Instagram sebentar, mungkin tidak apa-apa. Kita mulai scroll dan terus scroll, dan tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Layar laptop masih kosong, deadline tugas sudah dekat, dan kepanikan mulai melanda. Jika ada yang pernah mengalaminya, tenang saja, kamu tidak sendirian. Kita semua pernah merasakannya. Kita tahu bahwa kita harus belajar, tetapi scrolling handphone seringkali lebih jauh menarik perhatian kita. Perkenalkan, nama saya Roland O'Mahony. Saya hadir di sini bukan sebagai seorang yang ahli, melainkan sebagai teman seperjuangan Anda, sesama mahasiswa yang juga berjuang melawan tantangan yang sama. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi tentang musuh terbesar produktivitas kita, yaitu kebiasaan menunda-nunda tugas atau prokrastinasi. Dan pemicu utamanya adalah smartphone atau handphone kita. Kita tidak hanya akan mengeluh soal hal ini, kita akan membedanya bersama-sama. Yang pertama yaitu seberapa nyata masalah ini. Yang kedua, mengapa ponsel begitu membuat kecanduan. Yang ketiga, bagaimana solusinya. Baik, mari kita masuk ke poin yang pertama. Masalah ini adalah masalah yang nyata. Seringkali kita berpikir, mungkin hanya saya yang malas, atau saya yang memang kurang niat, padahal masalahnya lebih daripada itu. Saya menemukan data pendukung dari penelitian Perpustakaan Universitas Indonesia. Hasilnya sangat jelas, terdapat apa yang disebut dengan kontribusi positif yang signifikan dari smartphone addiction terhadap prokrastinasi akademik. Sederhananya, data membuktikan bahwa kita semakin kecanduan ponsel, semakin tinggi tingkat kita menunda-nunda tugas. Jadi, ini bukan sekedar soal kemalasan, melainkan kita memang sedang menghadapi yang namanya kecanduan. Lalu pertanyaannya, mengapa ponsel memiliki pengaruh yang sekuat itu? Mengapa kita harus bermain game berjam-jam tetapi baru 10 menit membaca materi kuliah terasa sangat berat? Jawabannya ada pada satu zat kimia di dalam otak kita, yaitu dopamin. Saya menemukan data pendukung kedua dari Oxford Journal. Ternyata teknologi seperti sosial media memang dirancang untuk mengaktifkan jalur adiksi di otak kita. Setiap notifikasi yang masuk, setiap like di Instagram, setiap video di TikTok memberikan hadiah yang instan berupa dopamin ke otak kita. Otak kita menjadi terbiasa mendapatkan kesenangan yang instan dan memilih aktivitas yang lebih mudah untuk mendapatkan hal itu, yaitu bermain ponsel. Lantas, apa solusinya? Apakah kita harus membuang telepon kita? Tentu tidak. Ponsel adalah alat yang penting untuk zaman sekarang. Kita hanya perlu strategi untuk mengelola fokus kita. Perkenalkan, ada yang namanya teknik Pomodoro. Ini adalah teknik yang sangat sederhana. Pomodoro diambil dari bahasa Italia yang berarti tomat. Caranya adalah yang pertama, atur timer di ponsel Anda selama 25 menit. Yang kedua, selama 25 menit itu Anda harus fokus total pada tugas. Tidak boleh ada sedikit pun distraksi seperti notifikasi. Jadi ponsel harus di silent atau dibalik. Setelah 25 menit berbunyi, Anda wajib istirahat 5 menit. Nah, setelah 5 menit itu,
baru Anda boleh mengecek ponsel, membalas pesan, atau mungkin sekedar mengambil minum. Yang keempat, ulangi siklus tersebut selama mungkin 2-4 kali siklus. Mungkin terdengar terlalu sederhana. Pertanyaannya, apakah efektif? Jawabannya adalah ya. Data pendukung ketiga saya dari jurnal Liberosis membuktikan hal ini. Penelitian tersebut menemukan bahwa penerapan teknik Pomodoro terbukti dapat menurunkan masalah prokrastinasi pada mahasiswa secara signifikan. Mengapa bisa berhasil? Karena kita tidak membebani otak kita dengan target yang berat seperti mungkin belajar sekitar 3 jam gitu. Kita hanya meminta otak untuk fokus selama 25 menit, lalu akan ada hadiah istirahat. Ini membuat otak kita lebih mudah diajak bekerja sama. Teman-teman, kita sudah sampai di penghujung pembicaraan. Jadi, kita telah melihat bahwa masalah penundaan akibat ponsel adalah hal yang nyata dan terbukti oleh data. Kita juga memahami penyebabnya adalah mekanisme dopamin di dalam otak kita. Dan kita telah menemukan solusi yang teruji, yaitu teknik Pomodoro. Saya tidak meminta Anda untuk berhenti menggunakan ponsel sekarang. Itu hal yang sangat tidak mungkin. Namun saya ingin memberikan tantangan, mungkin malam ini atau besok saat Anda merasa berat untuk memulai tugas, cobalah 1 kali saja siklus Pomodoro. 25 menit fokus penuh, 5 menit istirahat. Tugas kita tidak akan selesai hanya dengan menatap layar ponsel. Mari kita ambil alih kendali atas waktu kita. Jangan biarkan algoritma mengatur masa depan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Nama saya Roland Omahoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.